Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dan saudaraku dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini tema kita adalah cara memusnahkan rumput secara permanen dan cara memberi makan untuk tanah dan tanaman, sehingga tanah atau area perkebunan pisang kita dapat hidup, tumbuh dan dengan baik dan optimal sahabat tani, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena cara ini kita akan melakukannya dengan cara memperkaya dengan agen hayati, memperkaya dengan bahan-bahan organik, sehingga tanaman pisang kita termasuk juga area perkebunan kita kaya dengan mikroorganisme yang akan melumat dan menghancurkan berbagai macam bahan organik ini dan merubahnya menjadi sumber nutrisi tanah dan tanaman sahabat tani. Nah sahabatku sekalian, di depan kita ini pertama sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Yang pertama, rumput atau gulma sangat luar biasa sahabat tani, tingginya dari setengah meter sampai 1 meter rumputnya. Kemudian rumput ini sudah berbuah dan bijinya juga sudah siap untuk tumbuh. Nah pada saat itu sahabat tani, pada saat penyemprotan pertama kita semprot induk rumputnya. Setelah induk rumputnya mati, kemudian kita menyemprotnya dengan menggunakan rundup sahabat tani, ya, menggunakan rundup. Kemudian setelah induknya mati sampai ke akar-akarnya, kemudian begitu turun air hujan dan dia biji-bijinya tadi tumbuh kembali sahabat tani. Begitu bijinya sudah tumbuh, di masa vegetatifnya sebelum dia berbunga dan berbuah, kita semprot lagi yang kedua kalinya sahabat tani. Begitu kita semprot dia mati, kemudian disiram air hujan lagi, kemudian sisa-sisa bijinya tumbuh lagi, kita semprot lagi yang ketiga kalinya, sehingga rumputnya betul-betul mati secara permanen dari induknya sampai ke biji-bijinya sudah bersih sahabat tani. Untuk itu kita memusnahkan untuk jangka panjang. Nah kemudian setelah kita melakukan penyemprotan atau penyepraian dengan menggunakan pestisida tadi, maka kita harus mengembalikan kondisi tanah kita. Kondisi tanah kita yang kebetulan juga lahan area perkebunan kita sudah sangat minim sekali sahabat tani, terutama untuk mikroorganisme, kemudian juga nutrisi atau unsur hara yang ada di dalam tanah. Maka kita mengembalikan kondisi tanah kita dengan cara memperkayanya dengan bahan organik, memperkayanya dengan mikroorganisme yang baik. Dengan banyaknya mikroorganisme yang baik, maka dia akan melumat dan menghancurkan bahan-bahan organik ini, kemudian dia merubahnya menjadi sumber nutrisi tanah dan tanaman sahabat tani. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bukan hanya memberi makan pada tanamannya, tetapi juga memberi makan kepada tanahnya, karena tanaman kita mendapatkan sumber nutrisi dari tanah sahabat tani. Nah sahabatku sekalian, sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar setiap saya upload video sahabat selalu lebih awal mendapatkan informasi. Jangan lupa juga like-nya, jika berkenan bisa share dan komen. Nah sahabat tani, bagaimana caranya Pak Husein untuk melakukan pekerjaan ini? Yuk ikuti. Nah sahabat tani, untuk penyemprotan pertama, bahan yang kita butuhkan ini kita menggunakan MOL, mikroorganisme lokal yang buatan sendiri sahabat tani. Untuk pembuatan ini, pembuatan MOL atau pupuk organik cair, dan juga sekaligus ampasnya bisa kita gunakan sebagai pupuk organik padat. Ini sudah kita buat videonya sahabat tani, nanti bisa dicek di video ini cara pembuatan daripada mikroorganisme lokal ini. Nah ini hasil kita buatan sendiri. Nah ini kita akan menggunakan MOL, kemudian ini air 15 liter. Kemudian untuk air 15 liter ini kita akan memberikan mikroorganisme lokal ini, dan ini kebetulan ini kapasitasnya 300 ml. Kita akan menggunakan kurang lebih 2 mug ini kita gunakan. Nah sahabat tani, ini kebetulan air sudah kita siapkan, ini sejumlah 15 liter. Dan yang harus diperhatikan sahabat tani, sebelum kita melakukan pemberian mikroorganisme lokal ini diutamakan harus dibersihkan dulu dari pestisida, insektisida bekas kita menggunakannya, kita bersihkan agar tidak berdampak buruk kepada mikroorganisme lokal atau agar bakteri-bakterinya tidak mati sahabat tani. Nah ini langsung saja kita campurkan. Ini
Ini sangat harum sekali sahabat tani. Nah ini masih bau tape. Nah, ini kita berikan 2 gelas atau kurang lebih ini kita kurangi, kita kasih 500 ml ya. Kemudian ini kita aduk karena kita tidak membawa ember besar sahabat tani. Nah sahabat tani, setelah kita mengaduknya merata, kemudian kita lakukan proses penyemprotan sahabat tani, dimana penyemprotan ini kita akan semprot seluruh bagian di atas bedengan pisang kita. Nah seperti ini sahabat tani, kita semprot dan ujung semprotnya harus kita buka lebih lebar sahabat tani, agar bukan uap yang keluar tetapi percikan air, sehingga area penyemprotan ini akan lebih cepat basah sahabat tani, sehingga mikroorganisme lokal ini akan lebih banyak yang kita berikan di atas rumpun tanaman pisang kita. Nah sahabat tani, proses penyemprotan ini harus kita lakukan di pagi hari sahabat tani, sebelum jam 8 atau di sore hari setelah jam 4. Nah namun karena proses pertama ini setelah kita lakukan penyemprotan, kita akan memasang mulsa organik sahabat tani, dan mulsa organiknya kita menggunakan pada saat ini adalah jerami padi, bisa menggunakan daun bambu atau juga bisa menggunakan daun-daun kering atau rumput-rumputan. Nah kita lakukan penyemprotan sampai betul-betul merata, agar mikroorganisme ini akan menjadi aktivator yang akan melumat daripada bahan-bahan organik tadi, sehingga merubahnya menjadi sumber nutrisi bagi tanaman kita dan juga sumber nutrisi bagi tanah kita sahabat tani, sehingga tanah kita menjadi gembur subur dan kaya akan unsur hara serta kaya juga akan mikroorganisme. Nah sahabat tani, setelah kita melakukan penyemprotan seperti ini, maka langkah berikutnya kita memasang mulsa organik sahabat tani, dan mulsa organik ini kita menggunakan jerami padi ya. Kita memasangnya kemudian secara merata, jangan terlalu tebal ya, kita pasang ke seluruh atau seluruh atas bedengan kita ini. Dan setelah kita melakukan proses pemasangan seperti ini sahabat tani, memasang mulsa ini, kemudian nanti bagian atasnya pun sahabat tani tetap kita lakukan penyepraian lagi sahabat tani, dengan menggunakan mikroorganisme lokal yang kita pakai di awal tadi, atau bisa menggunakan EM4. Nah seperti ini sahabat tani, setelah kita lakukan proses pemasangan mulsa organiknya, kemudian kita lakukan penyepraian. Nah penyepraian yang kedua kali atau menyemprot bagian atas ini sahabat tani harus kita lakukan di sore hari setelah jam 4 sahabat tani, sehingga mikroorganisme yang terdapat pada bahan yang kita semprot tadi tidak mati. Harus kita lakukan di sore hari setelah jam 4, sehingga mikroorganismenya akan bekerja secara maksimal sahabat tani. Nah beginilah cara kita melakukan menyuburkan kembali tanah dan tanaman kita dengan pola tanam atau bercocok tanam secara organik. Nah sahabat tani, maka setelah ini langkah berikutnya, nah ini kita lakukan penyemprotan. Jadi penyemprotan yang kedua sahabat tani seperti ini, bahannya sama, cuma tadi waktu penyemprotannya jangan dilakukan di pagi hari, tapi harus kita lakukannya di sore hari sahabat tani, sehingga betul-betul bahan-bahan ini nanti akan cepat lapuk. Dan sahabat tani, penyepraian untuk bagian atasnya ini kita bisa melakukan 1 minggu sekali atau 10 hari sekali selama 1 bulan sahabat tani. Jadi bisa kita lakukan 3 kali atau 4 kali dalam 1 bulan pertama, agar betul-betul bahan ini cepat lapuk. Oke sahabat tani, itulah cara saya memusnahkan rumput sekaligus untuk memberi makan tanah dan tanaman, sehingga area perkebunan kita tetap menjadi area perkebunan yang gembur subur karena kaya akan mikroorganisme yang baik, kaya akan bahan-bahan organik, dan juga kaya akan unsur hara sahabat tani. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan boleh juga ditiru sahabat tani. Pakai gaya ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah sahabatku sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.